dunia batik milik mereka. Ya iyalah. Jika begitu, wajarkah kita berkata kepada mereka, mulai esok kalian dilarang? Dunia akan menjadi tempat yang sangat konyol, di mana setiap aktivitas sederhana manusia bisa diklaim sebagai warisan budaya. Saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Nah, kita santai sejenak sambil menonton dan bereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Mantap lur ya. Kan seperti biasa, ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lur, di kali ini kita akan mereaksi sebuah video ini yang pastinya masih super duper keren, jos gantos banget lur ya. Nah dulurku semua, nih pasti dulurku pada kaget nih lur ya. Sarapan pagi, nah kita ini semua melakukannya, di negara manapun juga melakukannya, di hampir setiap negara di dunia ini lur. Sarapan adalah bagian dari rutinitas harian. Tapi yang menarik, setiap tempat punya cara yang berbeda. Ada yang makan berat, ada yang makan ringan, ada yang cepat, bahkan ada yang sambil jalan juga bisa sarapan loh. Nah, dari bubur di Asia, roti di Eropa, hingga kopi cepat di kota-kota besar. Ini semua mencerminkan budaya dan gaya hidup masing-masing. Tapi kali ini lur, ada hal yang cukup mengejutkan, cukup membuat guyonan. Pokoknya gak tahu deh maksudnya apa lur ya. Ini salah satu negara di Asia Tenggara. Tebak-tebak lur, iya benar. Siapa lagi kalau bukan Malaysia. Ini dilaporkan mendaftarkan budaya sarapan pagi ke UNESCO. Aduh. Budayanya soalnya apalagi lor yang mendaftarkan, bingung kali ya. Dan ini langsung memunculkan pertanyaan yang besar. Nah, bukankah sarapan pagi itu sesuatu yang ada di hampir semua negara? Lalu, apa yang sebenarnya didaftarkan dan kenapa hal ini bisa jadi perbincangan? Nah, di video ini kita akan melihat nih reaksi masyarakat dan mencoba memahami sudut pandang di baliknya. Yuk kita lihat lur ya, tapi sebelumnya jadi penasaran, jangan lupa video ini di like, di komen, dan di subscribe dulu. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar, yuk kita simak sama-sama. Ayo. Oke lur, ini dia video viralnya. Kamu sudah tertipu jika mengatakan sarapan adalah kebutuhan. Mungkin bukan kebutuhan, tapi kebiasaan yang diciptakan. Kenapa kita diajarkan bahwa sarapan itu wajib? Siapa yang pertama kali menyebarkan ide ini? Nah, ini lur, ceritanya lur. Dulu, sebelum revolusi industri, banyak orang yang tidak terbiasa makan pagi. Mereka hanya makan saat berasa lapar. Tapi, di awal abad ke-20, mulai muncul kampanye besar-besaran tentang pentingnya sarapan. Beberapa perusahaan makanan melihat peluang. Bagaimana kalau sarapan dijadikan kebiasaan wajib? Caranya, membiayai penelitian dan menyebarkan pesan melalui media. Tanpa sarapan, otakmu tak bisa bekerja. Pesan ini mulai muncul di koran, radio, bahkan buku sekolah. Lama-kelamaan masyarakat percaya bahwa sarapan itu mutlak diperlukan. Tapi di saat yang sama, ada industri lain yang ingin ikut dalam tren ini. Salah satu perusahaan daging olahan ingin meningkatkan penjualan produknya. Mereka pun menyewa seorang yang ahli dalam membentuk opini publik, Edward Bernays. Bernays bukanlah ilmuwan, bukan juga seorang dokter, tapi dia adalah maestro strategi komunikasi massa. Ahlinya lor. Taktiknya mempengaruhi opini publik dengan menggandeng otoritas medis. Ia bekerja sama dengan seorang dokter untuk membuat sebuah pernyataan. Sarapan yang lebih besar, lebih sehat daripada sarapan ringan. Pernyataan itu lalu dikirim ke ribuan dokter lainnya, dan ketika banyak dokter ikut menandatanganinya, media mulai memberitakan ini sebagai penelitian ilmiah. Padahal itu adalah bagian dari strategi pemasaran. Dan sejak saat itu, kebiasaan sarapan besar menjadi norma di banyak negara. Ternyata, beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa tidak semua orang butuh sarapan. Konsep puasa pagi atau intermittent fasting
juga sudah ada sejak zaman dahulu dan bahkan dipraktikkan dalam banyak budaya dan ajaran agama. Tapi ini bukan berarti sarapan itu salah ya. Kalau tubuhmu terbiasa makan pagi dan merasa lebih baik, lanjutkan. Kalau kamu lebih nyaman melewatkan sarapan, itu juga bukan masalah. Yang terpenting, kita tidak lagi sekedar percaya karena katanya, tapi karena kita faham fakta di baliknya. Jadi bagaimana menurutmu? Ya. Untuk makluman negara-negara jiran, mulai Ini lor, salah satu konten kreator juga nih dari Malaysia. Ini Malaysia memasukkan warisan budaya sarapan pagi ke UNESCO. Padahal dulurku tahu semua ya, sarapan pagi itu berlaku untuk hampir semua negara melakukan aktivitas sarapan pagi. Itu bukan budaya sih dibilang ya, kalau seandainya itu. Mungkin menunya ya, menu budaya apa makan pagi, sarapan pagi. Tapi ya mungkin nggak ada lagi yang mau diklaim ya. Lanjut. So, 6 Disember 2024, kami rakyat Malaysia tidak lagi guna frasa jom pergi sarapan. Tidak, kami dah tukar kepada jom semarakkan warisan bangsa. Sebab UNESCO telah Silakan memutuskan teman-teman budaya ketawa ya. sarapan kita sebagai warisan Ketawa budaya lur. tidak ketara. Jadi adakah kita boleh buat langkah yang sama? Tak kala UNESCO iktiraf batik Indonesia, ada yang melarang kita mendakap batik kerana kononnya batik milik mereka. Ya iyalah. Jika begitu, wajarkah kita berkata kepada mereka, mulai esok kalian dilarang bersarapan kerana sarapan telah menjadi milik Malaysia. Kan lucu lur ya. Katanya sarap batik, nah itu mereka karena sakit hati nih si counter netizen ini lur ya. Jadi sarapan pagi itu katanya udah untuk mereka. Mereka bingung lur, apalagi yang mau diklaim soalnya ya. Jangan-jangan nanti seandainya tidur malam miring diklaim. Terus tidur siang diklaim juga budaya tidur siang didaftarkan ke UNESCO. Budaya tidur merem ada aja. Upaya membungkus kegiatan makan nasi lemak dan roti canai dengan label budaya sarapan menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman mereka dalam membedakan antara tradisi adiluhung dengan kebiasaan harian yang remeh-temeh. Ironi yang paling nyata terlihat ketika netizen Malaysia mulai melontarkan narasi provokatif yang melarang bangsa lain menggunakan istilah sarapan hanya karena mereka merasa sudah mematenkannya di UNESCO. Kesombongan yang dibangun di atas pondasi yang rapuh ini justru mempermalukan diri mereka sendiri, karena kata sarapan itu sendiri memiliki akar yang sangat kuat dari bahasa Jawa yang diserap ke dalam bahasa Melayu. Mengklaim sebuah kata dan aktivitas global sebagai milik pribadi adalah bentuk keputusasaan identitas yang sangat nyata dari sebuah negara yang selama ini hobi mengintip kekayaan budaya tetangganya. Jika logika Malaysia ini diikuti, maka dunia akan menjadi tempat yang sangat konyol, di mana setiap aktivitas sederhana manusia bisa diklaim sebagai warisan budaya oleh negara tertentu. Mungkin besok Indonesia harus mendaftarkan budaya tidur siang dengan posisi miring, atau budaya mandi sore, agar tidak ada negara lain yang berani meniru atau mengklaim rutinitas tersebut sebagai milik mereka. Ketidakmampuan Malaysia untuk menyodorkan warisan budaya yang memiliki wujud fisik dan nilai filosofis yang mendalam, seperti reok Ponorogo, membuat mereka terpaksa menjual rutinitas dapur ke panggung dunia. Gagal mengklaim reok Ponorogo, Malaysia daftarkan sarapan pagi sebagai warisan budayanya. El siguiente archivo, arte escénico de reok Ponorogo, presentado por Indonesia. Saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Pengalaman menjamu selera Budaya masyarakat sarapan pelbagai di etnik Malaysia. sebagai representative Ada of aja. the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Sarapan pagi di Malaysia adalah yang paling berat di dunia daripada segi average kalori. Daripada MDPI 2024, negara macam Indonesia ada average breakfast macam bakso, nasi uduk and soto adalah pada 396 kalori untuk breakfast kerana ingredient yang lagi simple and portion yang lebih kecil. Filipin pada 426 kalori and Malaysia pada average paling tinggi iaitu 474 kalori average. Numbers yang agak rendah lah sebab sepinggan nasi lemak adalah pada anggaran 600 kalori untuk portion hari ni. Namun kerana gabungan berbilangan kaum, gabungan ini memberi cuisine culture yang lagi meriah, membuatkan makanan kita jauh lagi sedap kan, menggemukkan. So aku gemuk ni salah ni. Apa sih sarapannya? Orang Malaysia. Cara amnya orang Malaysia ini
hidupnya untuk makan jenaka sajalah. Tapi bermacam-macam bergantung kepada tempat, negara dan wilayah. Tapi secara Dia aja tadi dari awal bilang, Lur, inilah jenaka aja lah, lucu-lucuan aja berarti, Lur ya. amnya sarapan di Malaysia itu basisnya nasi. Jadi yang paling populer mungkin dikenali di seluruh dunia adalah nasi lemak. Dan hampir di semua wilayah Malaysia nasi lemak ini boleh didapati. Selain itu kita ada roti canai. Kalau di beberapa seperti di kampung saya ada juga kami panggil nasi impit sama sate dan nasi-nasi lain lah, ada nasi belau, nasi kerabu dan sebagainya. Jadi secara amnya memang nasi seperti di Indonesia juga saya kira. Lontong pun ada. Dan satu lagi lodeh. Kalau hari perayaan seperti Aidilfitri antaranya adalah sate tadilah sama nasi impit, ada ketupat sama ada ketupat, kami punya ketupat palas yang 4 segi itu, dan juga ada ketupat yang kita ketupat 3 segi. Ya, ada yang manis, ada yang tawar dan sebagainya, bergantung jugalah. Mungkin juga kalau waktu Aidilfitri rendang pun ada, breakfast khusus waktu di hari raya tersebut, di hari Aidilfitri hari raya yang mungkin pada hari-hari biasa tidak ada. Mungkin paling senang ke Kuala Lumpur kerana di sana hampir semua makanan dari semua daerah ada, tapi yang paling popular mungkin di Kuala Lumpur adalah tadilah roti canai sama nasi lemak. Pernah dengar sarapan yang wanginya bisa bikin satu kampung lapar? Kenapa Nasi bisa? lemak merupakan makanan khas Malaysia, dikenal sebagai sarapan nasional karena hampir semua orang tumbuh bersamanya. Dibuat dari beras yang dimasak dengan santan dan daun pandan, aromanya begitu khas, sampai-sampai penjajak nasi lemak dulu dikenal hanya dari baunya. Hidangan ini awalnya dibuat untuk para petani, karena santan memberi energi besar untuk bekerja seharian. Seiring waktu, lauknya berkembang, nasi lemak ditambahkan dengan sambal pedas manis, ikan bilis renyah, kacang goreng, telur, hingga ayam goreng. Meski sederhana, setiap unsur punya makna rasa. Kini, dari warung kecil hingga restoran modern. Di Indonesia juga ada, Lur ya, yang namanya nasi uduk ya. Sebenarnya Indonesia juga banyak banget, Lur, makanan-makanan kuliner yang bagus-bagus, yang enak-enak pokoknya. Nasi uduk, lontong sayur, bubur ayam, sarapan itu banyak banget, Lur ya, Indonesia pokoknya. Jangan-jangan diklaim semua ntar sama mereka. Nasi lemak tetap menjadi identitas Malaysia. Satu suap saja sudah cukup untuk mengerti kenapa Malaysia memilihnya sebagai sarapan kebanggaan negaranya. Dari pihak Jabatan Warisan Negara, saya mengucapkan syukur atas pengiktirafan budaya sarapan di Malaysia. Pengalaman menjamu selera masyarakat pelbagai etnik sebagai representative of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO. Nasi lemak dah jadi makanan favourite masyarakat di Malaysia. Kalau pergi mana-mana pun mesti nak cari nasi lemak. Jadi dengan pengiktirafan UNESCO, saya sebagai komuniti akan memastikan budaya ini terus dilindungi dan dilestarikan. Dengan pengiktirafan ini, saya akan lebih bersemangat untuk terus belajar menambah baik skill dan ilmu membuat tertarik serta bersedia untuk mewariskan kepada generasi muda. Sebagai pengamal, saya akan sentiasa bersedia untuk menurunkan ilmu menambah roti canai agar budaya sarapan ini dapat dilestarikan. Tahniah kerana Malaysia mendapat pengiktirafan untuk budaya sarapan kita. Budaya sarapan di Malaysia memang menarik kerana kepelbagaian bangsa dan agama berjaya disatukan melalui makanan. It's good to hear that our breakfast culture in Malaysia is recognized by UNESCO. My deepest gratitude goes to everyone who has contributed to this achievement. Let's work together to ensure this tradition is safeguarded for future generation. Bola pertama kali coba sarapan. Sarapan hari ini. That is so good. Last week I had an opportunity to visit a small village for breakfast, which included my favorite fruit. Durian. Termasuk You durian better, juga. You better Gitu, Lur. They even gave me a traditional udang. I like it. They also tried to teach me to cook. Like this? No, like this. And I tried sharing to everyone. Siapa yang makan? Enak. It's a good durian. We then sat in a hut and ate a traditional Bali breakfast. Makanan Bali. Magibong. The food kept on coming. I wasn't sure how much I could fit. Coconut, yeah? Oh, this is so good. Jackfruit. Jackfruit dish.
That is good. So good. Check the link below for your chance to have an experience just like this. Cuci tangan. Ini adalah menu sarapan tradisional negara Arab. Nama makanan ini adalah asedah, sejenis bubur atau adonan yang terbuat dari tepung gandum dan ditambahkan air mendidih. Pembuatannya secara umum tepung dicampur dengan air panas hingga membentuk adonan kental. Adonan ini kemudian bisa dimasak lebih lanjut atau langsung disajikan. Untuk menambahkan rasa, bisa ditambahkan mentega atau minyak samin dan buah-buahan kering, seperti kismis atau kurma. Asedah adalah makanan sederhana, namun sangat lezat. Tekstur dan rasa asedah sangat beragam, tergantung pada bahan-bahan yang digunakan dan cara pembuatannya. Ada yang bertekstur lembut dan manis, ada pula yang lebih padat dan gurih. Asedah bisa disajikan sebagai makanan sarapan atau sebagai makanan penutup. Kenapa sih orang Indonesia suka sarapan berat? Orang Indonesia identik dengan sarapan di pagi hari dengan makanan berat. Di Amerika, makanan favorit untuk sarapan itu biasanya bacon, sandwich, atau pancake. Ini masih tergolong ringan dibanding dengan orang Indonesia yang biasa sarapan nasi uduk, lontong sayur, ketoprak, bahkan mie ayam. Tapi kenapa sih kita ini senang sarapan berat? Kayaknya sih kita suka sarapan berat karena sudah doktrin dari orang tua kita untuk mengisi perut dulu pagi-pagi. Ini disebabkan banyak hal. Ada yang takut anaknya masuk angin, ada yang biar anaknya hemat gak perlu jajan lagi, dan ada juga yang dikasih sarapan berat biar tubuhnya gak kosong pas lagi upacara. Karena sering kejadian orang pingsan karena belum sarapan pagi pas upacara. Tapi sebenarnya sarapan berat gak ada salahnya loh. Karena sarapan dapat mengontrol kadar gula darah dan insulin. Makanan juga dapat terbakar lebih baik karena setelah sarapan biasanya kita akan beraktivitas. Selain itu, tubuh kita akan sedikit merasa kenyang dan bakal makan lebih sedikit pas malam harinya. Hasilnya, berat badan kita bisa turun hanya dengan sarapan. Tapi jangan sarapan terlalu banyak juga ya. Karena biasanya kita bakal ngantuk dan mood untuk beraktivitas jadi terganggu. Gua di Danu. Kenapa orang Jepang suka makan nasi dicampur telur mentah? Ternyata makanan ini sudah ada sejak tahun 1600-an. Ketika itu, makanan ini dijadikan sarapan oleh para samurai Jepang sebelum berangkat ke medan perang. Fakta uniknya, Jepang masuk ke dalam 3 negara yang paling banyak mengkonsumsi telur. Selain itu, pemerintah Jepang juga memiliki standar yang tinggi terhadap kualitas produksi telur mereka agar dapat dimakan secara mentah. Jadi, apakah kalian tertarik mencobanya? Di beberapa daerah di China, orang-orang sarapan tahu panas. Bukan digoreng, bukan juga dipanggang. Tahu ini disajikan langsung dari wadah besar, masih panas dan lembut. Setiap pagi, penjual akan menyendok tahu segar yang masih berada dalam air hangat. Teksturnya sangat lembut, hampir seperti bubur. Kenapa dimakan pagi-pagi? Karena tahu ini ringan, hangat, dan mudah dicerna untuk memulai hari. Tradisi ini sudah ada sejak lama sebagai sarapan sederhana bagi banyak orang. Jadi ini bukan sekadar tahu. Ini adalah kebiasaan pagi yang sudah jadi budaya. Kita sekarang bener kan Lur ya? Hampir setiap negara itu sudah ada budaya sarapan pagi dengan berbagai macam menu masing-masing. Nah, kenapa Malaysia mengklaim mendaftarkan ke UNESCO budaya sarapan pagi mereka? Sebenarnya nggak usah Lur ya hal-hal kayak gitu. Lanjut Lur. datang untuk beli manais. Apa manais? Roti. Roti Lebanon. Oh, Dan Lebanon. ini dengan cara tradisional. Ya, lihat ovennya. Iya, itu dibuat dari tanah dan rumput yang kuning yang udah kering. Terus itu untuk hidupkan apinya, mereka pakai kayu, lihat. Jadi rotinya enak banget di sini. Kalau di Beirut, di kota sudah nggak ada oven kayak gini. Semuanya udah pakai gas. Mereka udah buka di sini sejak 20 tahun yang lalu loh. Tapi pas awal mereka belum ada toko, mereka cuma pakai tenda. Ya, kita makan, baunya enak banget. Bubur coklat pakai ikan asin memang terdengar aneh. Tapi inilah sarapan khas Filipina bernama campurrado. Hidangan ini lahir di masa kolonial Spanyol, saat kakao diperkenalkan ke Filipina. Berbeda dengan Eropa yang mengolah kakao dengan susu dan gula, masyarakat Filipina memilih bahan yang tersedia, beras. Kakao dimasak bersama beras hingga menjadi bubur manis hangat. Disajikan dengan ikan asin seperti tuyo. Perpaduan manis dan asin ini justru menciptakan rasa seimbang dan mengenyangkan. Nice.
Inilah menu sarapan tradisional di Madinah di musim dingin, hati kambing plus hubus yang rasanya enak banget. Dan menunya saya pesan hati kambing, pul dan saksuka, dan yang besar ini namanya hubus mulawah yang berasal dari Yaman. Dan ini lokasinya di Madinah dekat Masjid Nabawi, nama tempatnya Sari Kurban yang setiap harinya di sini rame banget ya. Dan ini namanya teh adni yang enak banget, terus bikin anget ke perut. Coba lihat, nah seperti ini ya proses pembuatan rotinya. Langsung dimasukkan ke tempat khusus dan sarapan di sini harganya murah meriah ya, mulai dari 15 rialan. Ada yang mau coba? Siapa sih yang nggak kenal bubur ayam? Makanan hangat satu ini udah jadi penyelamat pagi banyak orang Indonesia. Tapi tahu nggak kamu? Ternyata bubur ayam punya sejarah panjang dan fakta unik loh. Awalnya, bubur ayam terinspirasi dari congee khas Tiongkok. Saat masuk ke Indonesia, kita ubah rasanya biar lebih lokal. Pakai suwiran ayam, cakwe, kuah kuning, dan sambal pedas. Uniknya lagi, bubur ayam itu bisa jadi ajang debat abadi. Tim diaduk atau nggak diaduk? Bubur ayam juga punya banyak versi daerah loh. Ada yang pakai kuah kental ala Jakarta, yang encer dan segar dari Cianjur, sampai versi Manado yang dicampur sayuran. Dari gerobak kaki 5 sampai hotel berbintang, semua punya versi bubur ayamnya sendiri. Nggak heran kalau makanan sederhana ini bisa menyatukan lidah seluruh Indonesia. Jadi, kamu tim mana nih? Diaduk atau nggak diaduk? Diaduk. Sarapan orang Eropa dan orang Indonesia memiliki perbedaan yang cukup mencolok, terutama dari jenis makanan dan fungsinya. Di banyak negara Eropa, sarapan cenderung ringan dan praktis. Menu umumnya berupa roti, keju, mentega, sereal, yogurt atau telur, dengan minuman kopi atau susu. Sarapan ini bertujuan memberi energi awal tanpa membuat perut terlalu berat. Sebaliknya, di Indonesia, sarapan seringkali mirip makan siang. Nasi goreng, nasi uduk, lontong, bubur, atau nasi dengan lauk adalah menu yang umum. Hal ini dipengaruhi budaya makan nasi sebagai makanan pokok dan kebiasaan bekerja sejak pagi. Dari sisi waktu, orang Eropa biasanya sarapan singkat dan cepat, sedangkan di Indonesia sarapan bisa menjadi momen makan yang lebih mengenyangkan sebelum aktivitas panjang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sarapan tidak hanya soal makanan, tetapi juga mencerminkan budaya, kebiasaan hidup, dan kebutuhan energi masyarakat di setiap daerah. Wah, ini Mongolia. Mongolia, lur. Sarapannya kayak gini, lur. Margarin tadi ya. Oh, rotinya, lur. Saya apa itu ya? Madu ya. Mantap. Jos. Inilah menu sarapan tradisional di Arab, hati onta yang proses pemasakannya itu seperti ini. Simple, masaknya setengah mateng, rasanya kenyal tapi enak. Dan hati unta ini banyak manfaatnya ya. Bisa bantu tubuh tetap kuat di cuaca ekstrim, bisa mengatasi penyakit asma, dan tempat ini lokasinya di Madinah dekat Masjid Nabawi. Jadi sarapan kali ini hati onta ditambah ini maksub. Jadi maksub ini roti digiling sama pisang, ditambah sereal kacang mente, madu, dan keju. Rasanya enak, lembut, ditambah teh adni yang bikin anget ke perut ya. Ada yang mau coba?
Wah, ini bubur lur, apa ya? Ya kan lur, seperti yang saya bilang lur ya, menu masakan ataupun jajanan atau kuliner Indonesia itu banyak banget macam lur. Salah satu contohnya ini dan masih banyak lagi lur, itu pokoknya hebat lah. Bring mah Indonesia, mantap. Saya mau membeli sarapan. Apa nih, di mana? Kelihatannya ini. Oh, di Vietnam. Beras ketan, ya. Kalau dilihatnya ini sangat populer di Vietnam. Saya coba membeli satu untuk contoh, seharga 5.000 dong, ya sekitar 4.000 murah lur ya, 4.000 untuk konten makan. Tradisi yang satu ini merupakan acara sarapan massal yang mempersatukan berbagai status sosial, beseprah. Tradisi yang dirayakan oleh rakyat Kutai yang satu ini dilakukan oleh keluarga besar, perkumpulan tetangga, komunitas, bahkan hingga rakyat kabupaten pada hari-hari istimewa seperti pernikahan hingga upacara erau. Tujuan utama dari tradisi beseprah ini adalah mempererat kebersamaan, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk saling berinteraksi dan mengenal sosok pemimpin secara langsung. Beseprah menjadi ajang untuk melestarikan warisan kuliner tradisional Kutai. Sahabat Ika, tertarik untuk mencoba sarapan bersama kerabat seperti tradisi yang Oke lur, angel iki angel jos gantos. Lur wakil kiatus pokok jos top lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulur semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Bagaimana lur? Setelah melihat berbagai reaksi tadi, kita bisa melihat bahwa topik ini memang cukup menarik lur ya, karena di satu sisi sarapan adalah kebiasaan yang sangat universal, ya kan? Bener gak? Iya, hampir itu semua negara punya tradisi pagi mereka sendiri. Nah, tapi di sisi lain, setiap budaya memang punya ciri khas yang unik, baik dari segi menu, cara penyajian, hingga makna sosial di baliknya. Nah, mungkin yang ingin ditonjolkan bukan sekedar sarapan, tapi bagaimana sarapan itu menjadi bagian dari identitas budaya. Dan disinilah perbedaan sudut pandang mulai muncul. Nah, apakah ini langkah untuk melestarikan budaya atau justru sesuatu yang terlalu umum untuk diklaim? Gitu loh. Yang jelas, diskusi seperti ini menunjukkan satu hal, bahwa hal sederhana seperti sarapan pun bisa punya nilai budaya yang dalam. Mungkin ciri khas yang tadi Malaysia kan nasi budaya menunya, ya kan lur ya, dan juga nasi lemaknya, terus apalagi tadi mungkin itu yang dimaksud. Tapi ya terserah dulurku nih pengertian seperti apa, yang penting lucu aja sih. Nah, menurut dulurku, apakah budaya sarapan layak diangkat ke level internasional seperti ini lur, atau seharusnya difokuskan pada sesuatu yang lebih spesifik lagi? Nah, tulis dalam komentar lur, karena sudut pandang dulurku penting untuk diskusi ini. Dan kalau dulurku suka konten seperti ini yang membahas budaya dari perspektif yang berbeda, jangan lupa di subscribe. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Markoto. Bagaimana menurut Anda? Kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silakan bagi dulur-dulurku semua yang merequest atau menyarankan video mana lagi yang mau direksi, tolong komentar. Dan sekali lagi, terima kasih kepada dulurku semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga kita doakan tetap dulurku semua diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan lebih maju lagi 1 kilometer ke depan. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.